Hai learners, welcome back to Miss N channel. Hari ini kita akan belajar tentang simple present tense. Ya, akhirnya kita akan mempelajari tenses yang sangat penting digunakan dalam grammar bahasa Inggris. Lalu, apa itu tenses? Tenses biasanya digunakan untuk menunjukkan waktu atau keadaan pada suatu kejadian dalam suatu kalimat. Dalam melihat konteks waktu kejadiannya, ada 3 tenses yang digunakan dalam bahasa Inggris, yaitu past atau lampau, present atau sekarang, dan future atau masa depan. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang simple present tense atau tenses yang digunakan untuk mengungkapkan kejadian yang terjadi pada saat ini. Mari kita ke pembahasan berikutnya. Berikut ini simple present tense rules. Berikut formula untuk membuat kalimat present tense dalam bentuk positif, negatif, dan interrogatif. Kalimat positif strukturnya adalah subject plus verb 1 plus s atau is plus object. Penjelasan untuk digunakannya s dan is ada di slide berikutnya ya. Example untuk kalimat positif. I take my meals at night. Structure untuk kalimat negatif. Subject plus do or does plus not plus verb 1 plus object. Example, contohnya I do not take my meals at night. Lalu structure untuk kalimat interrogatif. Do or does plus subject plus verb 1 plus object. Example, do I take my meals at night? Sekarang kita masuk ke penjelasan kapan kita harus menggunakan verb 1 plus is atau s. Untuk verb 1 plus s atau is hanya untuk digunakan kepada pronouns atau subjek he, she, atau it. Sehingga strukturnya menjadi he atau she atau it plus verb 1 plus s atau is plus object. Contohnya, he eats pizza. Kita lihat di verb eat kita tambahkan s sehingga he eats pizza. Contoh kedua, she runs fast. Kita lihat di verb run kita tambahkan s sehingga menjadi she runs fast. Sementara untuk subjek they atau we atau I atau you hanya menggunakan verb 1 plus object. Contohnya, they learn math. Contoh kedua, I write letter. Lalu untuk kalimat negatifnya, untuk penambahan does digunakan hanya untuk he, she, atau it. Sehingga strukturnya menjadi he, she, or it plus does plus not plus object. Contohnya sebagai berikut. He doesn't eat pizza. She doesn't run fast. Sementara subjek they, we, I, atau you menggunakan do plus not plus object. Contohnya, they don't learn math. Contoh kedua, I don't write letter. Begitu pula untuk kalimat interrogatif, does digunakan untuk subjek he, she, atau it. Sehingga contohnya sebagai berikut. Does he eat pizza? Sementara penggunaan do digunakan untuk subjek they, we, atau you. Sehingga kalimat interrogatifnya menjadi do they learn math? Selain untuk mengungkapkan kejadian saat ini, present tense digunakan untuk beberapa hal. Pertama, untuk membuat statement. Seperti contohnya, I take breakfast daily.
Lalu untuk menunjukkan fakta, seperti the sun rise in the east, matahari terbit dari timur. To describe the feeling or emotion, untuk menceritakan atau mengungkapkan perasaan, seperti I become nervous during the exam. Lalu untuk mengatakan kebiasaan sehari-hari, seperti he takes exercise daily 30 minutes. To state a recurring act, untuk mengungkapkan fakta yang berulang, seperti contohnya it snows every winter. Turun salju setiap musim dingin. Untuk mengatakan time atau date, contohnya the bus leave at 8 o'clock every day. Nah, sekarang mari kita langsung berlatih yuk. Saya membuat kalimat positifnya, kalian rubah ke bentuk negatif dan interrogatif ya. Number 1, I am a doctor. Bagaimana kalimat negatifnya? Ya, I am not a doctor. Lalu bentuk interrogatifnya? Ya, am I a doctor? Number 2, you are an engineer. Bagaimana kalimat negatifnya? Ya, you are not an engineer. Lalu kalimat interrogatifnya? Are you an engineer? Good. Number 3, he is at home. Bagaimana kalimat negatifnya? Good, he is not at home. Lalu bentuk kalimat tanyanya bagaimana? Ya, is he at home? Number 4, she is my sister. Change to the negative. Good, she is not my sister. Dan bagaimana kalimat interrogatifnya? Excellent. Is she my sister? Number 5, it is a dog. Lalu bagaimana kalimat negatifnya? Good, it is not a dog. Lalu kalimat interrogatifnya? Is it a dog? Good job. Nah, bagaimana? Cukup mudah memahami tentang present tense ini bukan? Present tense merupakan basic dari tenses yang kalian harus ketahui karena bisa diaplikasikan ke dalam percakapan sehari-hari. Jadi, kalau kalian sudah memahami present tense ini, maka makin mudah kalian belajar tenses yang lainnya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa komen di bawah video ini ya. Nantikan video pembelajaran dari channel ini berikutnya. Happy learning! Bye!